tiga, bakil. Pelit, dedekut. Orang Bugis bilang seke, kikirigalla paku jambatan. Itu pelit sekali. Itu temannya setan. Yang jadi masalah kalau suaminya juga sudah tahu rumusnya. Dia bangun juga sholat tahajud. Dia bangun pula sholat hajat. Istrinya sebelah, kamar sebelah. Suaminya kamar sebelah. Ya Allah, capek sudah saya lihat istri saya, ya Allah. Ngamuk aja kerjanya. Marah-marah aja. Berat badannya juga makin tambah, ya Allah. Nggak tahu dilihat dari mana dia seksi. Ya Allah, ini ada duit saya 500.000. Tolak bala, ya Allah. Mudah-mudahan istriku ikhlas saya kawin lagi. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Satu, teman setan itu penyakit hati, menganggap enteng sholat. Dua, sombong. Tiga, bakil. Pelit, dedekut. Orang Bugis bilang seke, kikirigalla paku jambatan. Itu pelit sekali. Itu temannya setan. Ibu-ibu, mau lihat pelitnya ibu? Coba kalau dia beli sayur. Hobi memang dia nawar. Kalau dia ke pasar, beda 1.000, dia kelilingi tuh pasar. Beda 1.000 tuh dia kelilingi. Bu, halo ibu. Bu, kalau ibu belanja di Trans Studio, Trans Mall, atau Alfamidi, Alfamart, tawar apa tidak? Tawar apa tidak? Coba kau tawar, dibilang ke orang gila. Lalu pedagang kasihan yang sesama kita pribumi datang naik sepeda motor, kadang kala sepeda, dia datang, dia sudah panggil kita, ya Bu Haji, Bu Haji makin cantik aja, masih nawar. Apa namanya kalau bukan pelit? Sudah enaknya itu, berapa Mas? 10.000 Bu Haji, 11.000 ya. Mantap. Kalau kan ibu-ibu yang suka nawar, kalau bapak-bapak kan tidak suka nawar ya. Ibu-ibu tuh suka betul nawar. Bu, ibu bersedekah itu tidak mesti masuk masjid. Sedekah dengan niat. Mas, berapa Mas? 15.000, 13.000 ya Mas. 15.000, oke, saya bayar 15.000. Tapi dalam hati ibu, sebenarnya saya beli 13.000, 2.000-nya saya sedekahkan untuk Mas. Boleh. Jangan terlalu pelit. Ibu mau enggak suaminya diambil orang? Mau? Silakan pelit. Orang pelit itu tidak ada yang suka. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Benar Pak. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Tidak ada yang suka. Coba saya tanya. Bapak-bapak senang tetangga dermawan atau pelit? Ibu-ibu senang suami yang pelit atau dermawan? Senang mantu yang pelit atau dermawan? Teman-teman yang pelit atau dermawan? Dermawan, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit pun tidak suka sama semuanya pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit dia itu. Padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Adakah pernah Bapak dengar? Mas, tuh yang di sudut rumah di komplek, tuh kaya betul dulu Ustadz. Cuma karena dia rajin sedekah, bangkrut. Ada? Tidak pernah. Biasa kita ini sangka buruk kepada Allah. Tidak mau bersedekah karena sangka buruk. Nanti saya makan apa? Nanti saya makan apa? Jangan cemas rezeki. Jangankan diambil orang. Tertukar saja tidak. Cicak aja dijamin rezekinya. Tahu cicak? Tahu? Cicak makan apa ibu? Masuk akal enggak? Tidak masuk akal. Gimana caranya? Satu di dinding, satu terbang. Di mana ketemu? Tidak ada terminalnya. Kalau pesawat terbang, kita jalan, ada ketemunya. Di mana? Di bandara. Ini cicak, satu terbang, satu di dinding. Di mana ketemunya? Tapi lagu kita waktu kecil kan, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Nyamuk yang datang. Allah jamin rezekinya. Lagu tidak bilang cicak lompat ke nyamuk. Setengah mati cicak kasihan. Iya kan? Itu cicak, tidak sarjana.
Nggak punya kursus, nggak ada kaki, nggak ada otaknya, nggak cerdas, bisa hidup. Apalagi ibu, jangan pelit. Sedekah, Allah sudah jamin rezekimu. Bu, ada suaminya mulai selingkuh. Ada? Nggak usah curhat sama tetangga, apalagi curhat di Facebook. Tak kusangka kau begitu. Pret. Beleng-beleng. Rahasia keluargamu kau ungkap di Facebook. Begitu mulai, bu, ciri-ciri laki-laki yang sudah mulai lain-lainnya. Kalau yang selama ini tidak pernah pakai sisir keluar, tiba-tiba rapi. Tidak pernah pakai parfum, tiba-tiba beli parfum malaikat subuh. Nah, yang tadinya keluar rumah tidak pernah pakai setrikaan, langsung rapi. Yang paling mencurigakan kalau dia terima SMS dalam kamar mandi. 70% wajib dicurigai. Nah, kalau sudah begitu ibu tidak usah curhat sama tetangga. Lebih curhat kepada Allah. Bangun ibu sholat hajat. Lakukan sampai 8 rakaat. Setiap 2 rakaat di sujud terakhirmu kau berdoa kepada Allah. Ya Allah, engkau yang membolak-balikkan rasa cinta dalam hati suamiku. Tidak mungkin aku bisa mengendalikan cintanya. Ya Allah, tidak mungkin aku jaga dia 24 jam. Engkau yang maha menjaga ya Allah. Ya Allah, pelihara suamiku dari godaan perempuan lain. Ini ada duit saya 500.000. Saya tolak bala besok ke panti asuhan. Mudah-mudahan 500.000 suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Coba amalkan itu, Bu. Coba amalkan. Yang jadi masalah kalau suaminya juga sudah tahu rumusnya. Dia bangun juga sholat tahajud. Dia bangun pula sholat hajat. Istrinya sebelah, kamar sebelah. Suaminya kamar sebelah. Ya Allah, capek sudah saya lihat istri saya ya Allah. Ngamuk aja kerjanya. Marah-marah aja. Berat badannya juga makin tambah ya Allah. Nggak tahu dilihat dari mana dia seksi. Ya Allah, ini ada duit saya 500.000. Tolak bala ya Allah. Mudah-mudahan istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat yang mana nih? Jangan pelit. Demi Allah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Saya kasih contoh. Tanggal 4 kemarin, sehari sebelum lebaran. Ya, tanggal 3 malam. Ada anak-anak usia 19 tahun. Bapaknya Flores, mamanya Toraja. Kristen. Karena sering dengar ceramah saya di YouTube, akhirnya dia memutuskan diri masuk Islam. Desember kemarin. 19 tahun. Tanggal 3 malam, dia DM ke saya di Instagram. Ustadz, saya ini dicerita cara mualafnya. Kemudian besok sudah mau lebaran, saya belum punya baju baru Ustaz. Saya lihat Ustaz ini bagus-bagus bajunya. Di mana belinya Ustaz? Saya bilang sebenarnya baju saya tidak dibeli, bikin sendiri. Tapi yang lebih sebenarnya lagi, bukan baju yang bagus, saya yang gagah. Ya, sudahlah. Saya butuh baju lebaran, saya bilang kau datanglah ke rumah saya. Saya sediakan kau pilih bajuku yang kau suka. Dia pakai tongkat turun dari taksi. Wih, kasihan saya. Kenapa kakimu dek? Ternyata dia amputasi kakinya. Dia singgah sholat asar ditabrak mobil. Saya bilang berat betul hidupnya ini anak. Diusir dari orang tuanya Pak. Diusir sekarang tinggal di masjid. Tidak disetujui. Hanya dia sendiri masuk Islam. Diusir. Bilang kenapa kakimu? Saya cerita. Sedih saya. Sempat berkaca. Jangan sedih Ustaz. Ini tidak ada artinya nih kaki ketimbang iman saya kepada Allah. Luar biasa, 19 tahun. Saya ambil baju saya yang paling bagus. Kau pilih ini dek, mana kau suka? Bener, diambil yang paling bagus. Sempat juga saya nyesal. Sudah, karena saya buru-buru ke bandara. Saya mau pergi khotbah. Ya, ini dek, kau ambil 1 juta. Sudah, baliklah dia, naik Grab lagi. Sudah, perjalanan saya ke bandara masuk WhatsApp. Ustadz, berapa nomor rekeningnya? Di papan. Dalam hati saya bilang, kenapa lagi Pak? Ada apa? Padahal dalam hatiku segeralah. Kirimlah nomor rekening. Masih di atas mobil masuk. Tik. Masuk. Berapa transferan masuk? 30 juta. Tadi keluar 1 juta. Tidak cukup sampai situ. Allah balas lebih banyak. Sampai saya di airport, bandara. Depan pintu 7 nunggu saya keberangkatan. Tiba-tiba ada ibu-ibu lari. Bawa amplop. Ustaz, tunggu dulu Ustaz. Apa? Ini dalam hatiku. Ada apa lagi? Padahal cepat sudah.
Ini ada ternyata ada fans saya, dia lihat saya di bandara, dia mau kasih, tapi coba buru-buru mau masuk bandara. Dikasih saya melalui itu ibu, nih ada Ustaz titipan dari ini. Oke, saya buka, berapa isinya? 10 juta. Kenapa ibu miskin? Karena ibu malas bersedekah. Selalu berkeyakinan saya miskin. Maka Allah, ana inda sanni abdi bi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau kau sangka tidak mampu, maka kau kasih tidak mampu. Sedekah ibu. Allah tidak lihat 1 jutanya. Allah tidak lihat 100 ribunya. Yang Allah mau nilai, kamu sedekah enggak 1 hari ini. Jangan pernah lewatkan maghrib tanpa sedekah di hari itu. Coba amalkan. Coba. Kenapa kita tidak bisa umroh? Karena selalu yakin saya tidak mampu. Maka Allah, ya sudah kau yakin tidak mampu. Sedekah. Pulang ini kau sedekah sama tetanggamu. Cari orang miskin. Cari janda-janda tua. Tidak usah janda muda. Banyak yang bisa selamatkan. Jelas? Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Nah, sudah banyak sebenarnya penyakit hati, tapi waktu yang terbatas. Saya cuma bilang waktu yang terbatas. Saya ada acara di Bandung ibu jam 10. Saya ini orang kampung. Saya tidak tahu Bogor ke Bandung jauh. Saya pikirnya 1 jam. Inilah kalau kita pakai pulsa lokal. Saya orang kampung, tidak tahu saya. Oh ternyata jauh. Nah saya harus segera selesaikan. Insya Allah kalau panitia ngundang saya lagi ke sini, saya datang lagi. Insya Allah ya. Nah, ini penyakit hati. Sekarang gimana cara mengobatinya? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir mengingat kepadaku, maka hatimu akan jadi tenang. Jadi kalau kita punya penyakit hati, maka datang di majelis zikir al-ihya ini. Ini salah satu caranya. Memang ibu tidak dapat voucher. Memang ibu tidak dapat undian. Tapi apa yang ibu dapat? Ilmu, tapi ilmu tidaklah terlalu menolong ketika ilmu itu tidak diamalkan. Amalkan yang Bapak Ibu tahu, maka Allah akan berikan ketenteraman jiwa, ketenangan hati. Kalau hati sudah tenang, itulah kekayaan kita yang paling baik. Ibu Bapak, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat.